我认输。不错，正是此。刚满16岁，我蓝脉就必须废脉退。你确定？是封密函。蓝奎影。我何罪之有？为何要接受？ Penatua Song terus saja menyudutkan Beitian sampai pada akhirnya sang pemimpin istana Lanhuo pun angkat bicara. Dia mengatakan, "Beitian, apakah kamu membunuh sesama murid istana Lanhuo? Tahukah kamu bahwa membunuh sesama murid istana Lanhuo itu merupakan kejahatan yang sangat besar?" 害同门，在我蓝火无。府主还没说话，你就宣放肆！苏北天，好了，宋长老，你消消气。残害同门，在我蓝火无。 Beitian menjawab bahwa mereka telah mencari masalah terus-menerus denganku, jadi aku harus menghukum mereka. Apa salahnya dengan itu? Namun Penatua Songyang mendengar itu berkata kepada pemimpin istana Lanhuo untuk sesegera mungkin menghukum Beitian, untuk memperingatkan para murid lainnya agar tidak mengikuti jejaknya. Akan tetapi Beitian menegaskan bahwa jika kalian ingin tetap menangkapku dengan paksa, maka aku tidak akan menyerah. 3番5次找我麻烦，理应受到惩罚。实在是太嚣张了，必须要严惩。 Pemimpin istana Lanhuo bertanya, "Berapa usiamu sekarang?" Beitian menjawab bahwa aku berusia 16 tahun. Pemimpin istana bertanya lagi, "Apakah kamu orang yang telah merusak monumen pedang istana bela diri Lanhuo?" Beitian mengiyakan hal tersebut, membuat Penatua Song kembali menyudutkan Beitian. Pemimpin istana langsung menggertak Penatua Song bahwa di sini aku adalah pemimpinnya, maka aku yang akan memutuskan benar atau salahnya. 镇魂碑是不是你弄坏的？府瑰宝也敢破坏，必须要严惩。苏北天， Pemimpin istana mengatakan, karena kamu Beitian telah menghancurkan nadi spiritual Yancai dan juga Li Sang, maka kamu harus dihukum berat. Akan tetapi, ada sebuah pengecualian yang mana itu jika kamu bisa lolos ujian, maka kamu akan terhindar dari hukuman. Beitian bertanya, ujian apa itu? Pemimpin istana menjelaskan bahwa ujiannya adalah kamu harus mengalahkan Sang Guanqi dalam waktu 1 bulan. Kemudian kalahkan Zhou Jinrong dalam waktu 2 bulan. Dan kalahkan Xia Puxin dalam 3 bulan. Lalu jadi juara pertama dalam daftar jenius seni bela diri istana Lanhuo. Dan yang terakhir, kamu juga harus mengambil misi tingkat tinggi dari istana Lanhuo. 这凡事都有例外。府主，怎么会这样？击败夏福星，登上5。 Beitian bertanya, jika aku bisa menyelesaikan ujian, apa imbalannya untukku? Pemimpin istana Lanhuo menjawab bahwa jika kamu bisa menyelesaikan ujiannya, maka aku akan memaafkan semua kejahatanmu sebelumnya. Dan istana bela diri Lanhuo akan menyetujui satu permintaan tanpa syarat darimu. Dan selama ujian ini berlangsung, kamu juga dapat menikmati semua sumber daya dari istana Lanhuo tanpa syarat. Dan juga bisa masuk ke Akademi Houpeng untuk berlatih. Tapi ingat, jika kamu gagal, maka kamu akan diusir dari istana Lanhuo. 完成考验，我原谅你的过，你可以无条件享用五府资源。如果你考验失败，就必须。 Akhirnya Beitian menyetujui ujian tersebut. Akan tetapi Beitian ingin menantang San Guanqi besok dan tidak perlu menunggu 1 bulan. Hal itu membuat semua orang nampak mencibir Beitian. Dan pemimpin istana Lanhuo bertanya, apakah kamu yakin? Pasalnya dirinya tahu bahwa kekuatan Sang Guanqi bukanlah main-main. Dia merupakan peringkat 3 teratas dari istana bela diri Lanhuo. Beitian tentu saja sangat yakin. Dan Beitian meminta pemimpin istana bela diri Lanhuo untuk mempersiapkan pertarungannya besok. 到时我会作为评委。等等，我想明明给了1个月的时间，他竟然急着。哦，新大武士，而且经过了6长老，你安排一下上官。他竟然如此大胆！ Singkat cerita, Beitian telah kembali ke istana Lanhuo dan lalu datang ke tempat San Guanqi sebelum kemudian melihat sebuah benda milik Sang Guanqi yang memiliki sebuah larangan pembatas. Beitian lantas menghancurkan larangan pembatas tersebut dan mendapati bahwa itu ternyata adalah sebuah surat rahasia. Beitian membaca surat rahasia tersebut dan Beitian tiba-tiba saja terkejut. 是封密函，傅瑶，
有38颗下品。没想到这上官奇什么？ Namun tidak tahu apa yang membuat Baitian terkejut. Tapi Xin kemudian berpindah kepada Sang Guanqi. Sang Guanqi terlihat sangat marah ketika mendapat tantangan dari Baitian besok. Namun dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa dia layak menjadi jenius nomor 3 teratas istana Lanhuo. 拿我当磨刀石，他来，我让他知道我。 Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Terlihat semua orang sudah berkumpul di arena. Banyak murid di sana yang berdiskusi tentang kehebatan Sang Guanqi karena dia adalah 3 peringkat teratas di istana Lanhuo dan pasti dapat mengalahkan Baitian. Kemudian Nona Xiapu Xin dan Zhou Jinrong juga datang untuk melihat pertarungan. 这上官奇竟然同再加上他们之间有很大的苏北天想要击败他， 天哪！我苏北 Sang Guanqi dan Baitian pun berhadapan di arena dengan Sang Guanqi yang mencibir kepada Baitian bahwa kamu sangat berani menantangku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Akan tetapi Baitian langsung balik mencibir. Sang Guanqi, apakah kamu masih merasakan sakit di pipimu bekas pukulanku sebelumnya? Mendengar itu tentu saja Sang Guanqi sangat marah dan lalu mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan pertamanya. 北天，你胆子不小，李次，自嘲。 Semua serangan Sang Guanqi tidak ada apa-apanya di depan Baitian. Bahkan teknik tinju bayangan serigala yang dirilis oleh Sang Guanqi pun diblokir oleh Baitian. Dan bahkan Baitian melancarkan serangan balik dengan membekukan Sang Guanqi. Melihat kekuatan Baitian yang begitu mendominasi membuat semua orang berpikir apakah Sang Guanqi akan dikalahkan. Namun batu es yang membelenggu Sang Guanqi pun retak sebelum akhirnya hancur. Dan lalu Sang Guanqi dengan cepat melancarkan serangannya lagi kepada Baitian. Namun Sang Guanqi tetap saja dipukul mundur oleh Baitian, yang membuat semua orang tidak menyangka bahwa Baitian ternyata sangat kuat. 冻住了，强，太强了！ Semua murid mulai meneriaki nama Baitian, membuat Sang Guanqi semakin kesal dan lalu menyerang dengan jurus bayangan serigala lagi. Akan tetapi itu juga dengan mudah diblokir lagi oleh Baitian. Baitian mencibir, Sang Guanqi, jika kamu hanya memiliki kekuatan seperti ini, maka sudah jelas akulah pemenangnya. 北天加油！苏北天，如果你就这点本事，那这场比赛 Akhirnya Sang Guanqi tak tahan lagi dan lalu merilis kekuatan pamungkasnya. Di pinggir arena, Nona Xiapu Xin dan Zhou Jinrong juga tidak menyangka bahwa Sang Guanqi masih memiliki kekuatan seperti itu. Dan mereka menyadari bahwa Sang Guanqi telah menyembunyikan kekuatannya. Kemudian pertarungan pun dilanjutkan kembali dengan lebih intens. 看来你值得我动用你。这个上官奇还真身材。 Penatua ke-6 bertanya kepada pemimpin istana. Menurut pemimpin istana, siapa dari mereka berdua yang akan menang? Pemimpin istana menjawab bahwa untuk saat ini masih belum terlihat. Akan tetapi karena Baitian berani menantang Sang Guanqi secepat ini, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Sementara pertarungan masih terus berlangsung dengan lebih sengit. Baitian berada dalam keadaan yang kurang baik di bawah serangan terus-menerus dari Sang Guanqi. Hal itu membuat Zhou Jinrong berkata bahwa Baitian pasti akan kalah. Akan tetapi Nona Xiapu Xin berpikiran lain, yang mana dia mengatakan bahwa Baitian pasti akan menang. Zhou Jinrong bertanya, dari mana Nona Xiapu Xin sangat yakin kepada Baitian? Nona Xiapu Xin menjawab bahwa
Itu karena di seluruh istana bela diri Lanhuo, hanya dia jenius yang kuat yang dapat aku lihat. 还能躲多久？ 这一战，苏北天必胜，只有他能助我。 Sementara pertarungan saat ini sudah memasuki periode akhir, yang mana Sang Guanqi dan Bai Tian telah mengeluarkan serangan terkuatnya masing-masing. Akan tetapi, serangan Bai Tian lebih kuat daripada serangan Sang Guanqi, yang alhasil serangan Sang Guanqi dihancurkan dan Sang Guanqi sendiri terlempar jatuh ke bawah. 死吧！ 天敢这么快挑战上官奇，厉害！ 是吗？ Bai Tian berkata, Sang Guanqi, kamu sudah kalah. Akan tetapi, Sang Guanqi tidak mau mengaku kalah dan malah melayangkan serangan diam-diam yang membuat Bai Tian cukup marah. Dan lalu melayangkan serangan untuk menghabisi Sang Guanqi. Melihat serangan Bai Tian, Sang Guanqi ketakutan. Dia buru-buru berteriak bahwa aku mengaku kalah. 我认输！厉害！ 我认输！ Untungnya Bai Tian menghentikan serangannya di saat-saat terakhir, membuat Sang Guanqi menghela napas lega. Akan tetapi karena panik sebelumnya, dia akhirnya pingsan, membuat semua murid yang ada di sana menertawakan Sang Guanqi. Akan tetapi Penatua Song tiba-tiba menjadi marah. Dia mengatakan, Bai Tian, Sang Guanqi sebelumnya sudah menyerah, tetapi kenapa kamu begitu kejam? Bai Tian menjawab, kenapa Penatua Song menjadi begitu marah? Apakah Penatua Song memiliki hubungan dengan Sang Guanqi? Hal itu malah membuat Penatua Song menjadi semakin marah. 竟然吓晕过去了！ 你为何还要狠下毒手？ 你这么激动做什么？难道你和上官奇是你徒弟？我说， Bai Tian berkata, Sang Guanqi ini telah melakukan kejahatan besar. Tidak heran ternyata memiliki pendukung seperti Penatua Song. Dituduh melakukan kejahatan oleh Bai Tian, Penatua Song yang tidak merasa pun langsung saja meminta pemimpin istana untuk menghukum Bai Tian seberat-beratnya karena telah menuduh dirinya dan Sang Guanqi. Di sini Bai Tian langsung mengemukakan bahwa Sang Guanqi adalah mata-mata istana bela diri Lingyun yang ingin menghancurkan istana bela diri Lanhuo. Berita dari Bai Tian ini pun langsung saja mengejutkan semua orang. 你也看到了，一定要为上官奇做。没想到上官奇竟然抱上宋长老这个大头。 凌云五府的奸细，想要毁了蓝火。 Penatua Song memarahi Bai Tian. Sang Guanqi adalah murid yang aku rekrut dan tidak mungkin Sang Guanqi adalah mata-mata. Namun Bai Tian menegaskan, aku berani mengatakan itu, maka tentu saja aku memiliki bukti. Dan aku yakin Penatua Song juga adalah mata-mata seperti Sang Guanqi. Hal itu membuat Penatua Song menjadi sangat marah dan tidak bisa menahan lagi amarahnya sebelum kemudian melancarkan serangan ke arah Bai Tian. 我敢指证他，自然有证据。有你没我，有我没你。 什么？ Namun pemimpin istana langsung saja menekan Penatua Song sebelum kemudian pemimpin istana bertanya kepada Bai Tian, apakah kamu memiliki buktinya? Bai Tian lalu mengeluarkan selip giok yang dia temukan di tempat Sang Guanqi, lalu diberikan kepada pemimpin istana. Setelah pemimpin istana memverifikasi sendiri, alhasil dirinya pun langsung mempercayai Bai Tian dan lalu memerintahkan Penatua ke-6 untuk menangkap Penatua Song. 啊，上官奇是你徒弟， 请府中明察，苏北天冤枉。 Penatua Song dan Sang Guanqi pun langsung diamankan. Sementara pemimpin istana langsung memuji Bai Tian karena dapat menemukan mata-mata. Pemimpin istana mengumumkan bahwa ujian pertama ini Bai Tian sudah lolos. Segera seorang penatua langsung melangkah maju dan langsung mengumumkan kepada semua orang bahwa mulai saat ini karena Bai Tian telah mengalahkan Sang Guanqi, maka sekarang Bai Tian akan menggantikan posisi Sang Guanqi dan berada di peringkat ketiga jenius teratas istana bela diri Lanhuo. 考验你过关了。 多谢府主。 Semua orang pun meneriaki nama Bai Tian sebelum pada akhirnya mereka semua pun bubar. Di sini Nona Siapusin mendatangi Bai Tian, yang mana Nona Siapusin mengajak Bai Tian untuk mengambil misi tingkat langit bersamanya. Bai Tian setuju saja dan bertanya misi tingkat langit seperti apa. Nona Siapusin menjawab,
bahwa misinya adalah pergi ke Gunung Iblis untuk memetik buah kehidupan. Beitian mengetahui buah kehidupan itu yang mana itu adalah buah yang memiliki efek bagus untuk tulang dan pembuluh darah. Nona Syapusin menjelaskan bahwa ada orang yang memetik buah kehidupan di Gunung Iblis. Selama mereka berdua bisa mendapatkan satu buah kehidupan, maka misi ini akan selesai. 苏北天，你有没有兴趣生源果？拥有肉白骨，生源果，你就算完成天际任务。 Oke guys, filmnya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Atau udah aja sampai di sini? Jadi kalau kalian ingin lanjut, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.